Iya. Puji Tuhan, pasti luar biasa. Yeay. Nah adik-adik, kita bertemu lagi pada sekolah minggu tanggal berapa ya Mas Yusuf? Tanggal berapa ini? Di hari Minggu ini kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita mau bersatu hati dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus dulu supaya sekolah Minggu berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu aktivitas kita pada pagi hari ini. Ya. Mari kita berdoa bersatu hati. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang selalu melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami akan sekolah minggu, berkati kami Tuhan Yesus. Kami serahkan sekolah minggu pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, tentunya adik-adik di rumah semuanya sudah semangat ya, mau Semangat. memuji Tuhan. Yeay. Ya. Nah, lagu pertama, hatinya Mas Yusuf gimana nih pagi hari ini? Hati saya bahagia, pengen bernyanyi Mbak Kesin. Siap laksanakan, karena hati yang gembira itu semua untuk Kemuliaan Tuhan. Iya. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan juga supaya hati kita gembira dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ayo semangat, kita muji Tuhan. Yesus, oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa semangatnya. Nah, Mas Yusuf, Ya. pada minggu pagi hari ini kita pasti sudah dipanggil Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, ini saatnya untuk sekolah minggu. Iya, adik-adik tadi malam sudah diberkati Tuhan, tidur nyenyak. Pagi ini bangun, tubuhnya sehat, kuat, sudah mandi, sudah wangi, sudah ganteng, sudah cantik. Yeay, pasti itu semua juga peran Roh Kudus ya Mas Yusuf, Pasti. untuk mengingatkan kita Iya. semua. Ayo anak-anak, hari Minggu saatnya sekolah minggu, puji sembah Tuhan. Karena Tuhan memanggil. Iya, Dan Tuhan kalau memanggil. Tuhan manggil, anak harus dengar. Iya, dan Iya. lalu menjawab apa Mas Yusuf? Ya Tuhan, Ya, aku datang. siap. Ya. Mari anak-anak, kita genapi panggilan Tuhan itu dengan menyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Ayo. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama
sudah mendengar panggilan Tuhan dengan baik, dengan membuktikan bahwa pagi hari ini sudah ikut sekolah minggu. Ya, bersama-sama fokus memuji, ikut memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan terbaik buat Tuhan, Mas Iya, Yusuf, adik-adik. lewat persembahan Persembahan setiap ya. minggunya. Dan adik-adik kan tentunya sudah menyiapkan persembahannya ya. Jangan lupa dimasukkan ke kaleng warna merah. Ya. Nanti kemudian setiap bulan atau setiap seminggu atau 2 minggu nanti bisa dibawa ke gereja atau dititipkan pada guru sekolah minggu yang terdekat ya. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan terbaik sama buat Tuhan sambil memuji nama Tuhan dengan lagunya Adalah Sukacita. Iya, karena saat kita memberikan pasti dengan sukacita. Dan satu lagi Mbak Christine, Ya. ucapan syukur. Iya, Ya, puji Tuhan. karena apa? Berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup Yes. kita. Adik-adik Yes. sehat, bisa sekolah minggu online ya. Tentunya semua karena berkat Tuhan. Yuk, kita semangat lagi pujian ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih hati di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita bisa memancarkan dalam kehidupan sehari-hari Iya, ya, Mas Yusuf, kita ya. menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, dimulai dari keluarga, dengan teman-teman sekitar, dengan tetangga sekitar, ya kita tetap harus memancarkan kasih. Iya, demikian juga pada saat pagi hari ini kita sama-sama sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik tentunya sudah menyiapkan Alkitab ya di rumah masing-masing. Ayo disiapkan, walaupun kita sekolah minggu online, tetapi kita juga harus rajin membaca Alkitab. Yuk disiapkan yuk Alkitabnya semua. Nah sekarang siapa yang akan bawakan firman pada Nah. sekolah minggu saat ini Mbak Christine? Pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bu Bandoro, Mas Yusuf. Oh, Bu Bandoro. Pasti ya. adik-adik sudah hafal ya, Mas Yusuf Ya. ya. Yang pinter nyanyi itu loh, Mas Betul Yusuf. sekali. Nah, ya. besok adik-adik kalau udah remaja, pemuda pasti bisa ikutan ya, Mas Yusuf. Iya, adik-adik yang punya talent, ayo semangat muji Tuhan Iya. ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita mau manggil Bu Bandoro ya, Mas Yusuf ya. Iya. Nah, dalam hitungan ketiga ya kita panggil ya. 1, 2, 3. Bu Bandoro. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Bandoro yang saat ini akan membawakan firman Tuhan, akan bercerita tentang firman Tuhan. Kalian semua siap untuk mendengarkan? Siap ya untuk mengikuti ya. Oke. Siang ini atau pagi ini tema yang akan Bu Bandoro sampaikan yaitu tentang keteguhan, tentang tema berani berkata benar, berani berkata benar. Dan firman Tuhan yang melandasi untuk firman pada siang hari ini, pada pagi hari ini adalah dari Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37 yang demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan
bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 2 orang kakak beradik. Yang nomor 1 namanya Alin, yang nomor 2 namanya Anin. Siapa namanya? Yang nomor 1 namanya, kakaknya namanya Alin. Yang nomor 2 atau adiknya namanya Anin. Ya, ada yang namanya Anin atau Alin? Ada ya? Oke, hai Dek Anin gitu ya. Nah, Anin dan Alin ini kakak beradik yang sangat kompak. Mereka itu rukun, mereka suka bermain bersama. Dan suatu hari ketika 2 kakak beradik ini bermain bersama, itu kakaknya yang namanya Kak Alin itu nggak sengaja nyenggol keramik punyanya mama. Padahal keramik itu sangat bagus dan sangat menjadi kesayangan mama gitu. Akhirnya wow, udah biar keramik guci, keramik yang bagus tadi pecah anak-anak. Maka ini Kak Alin ini takut sekali. Aduh, gimana ya nih? Aku pasti akan dimarahin mama. Aduh, aku nggak berani. Gimana ini Dek Anin? Gimana ini anaknya? Supaya kakak nggak dimarahin sama mama. Aduh, gimana ya? Alin ini pikir-pikir gimana caranya untuk supaya tidak dimarahin mama. Lalu, kakak punya ide. Ide apa, Kak? Terus Alin ini berkata, kita bohong saja sama mama bahwa yang mecahin keramik itu adalah si Meong. Nah, iya toh? Setuju nggak, Dek Anin? Setuju nggak kita bohong saja? Pokoknya yang mecahin bukan kakak tapi Meong, alias kucing. Sip, pokoknya kakak tidak akan dimarahi sama mama. Beres pokoknya. Terus Anin ini ngomong anak-anak, tapi Kak, kalau kakak bilang yang mecahin keramik adalah kucing, berarti kan kakak berbohong. Kita kan tidak boleh berbohong, Kak. Ya, tapi kan gimana caranya? Kita kan berusaha supaya nggak dimarahin. Terus gimana dong? Ini Kak Alin ini sudah bingung ini. Kita tidak boleh bohong, Kak. Nanti dimarah Tuhan. Terus, tapi gimana ya, Kak? Kita ngomong apa ya sama mama ya? Terus Anin ini mikir-mikir, gimana ya? Ngomong apa ya? Kak, gini aja. Aku ada ide. Ide apa, Dek? Kita lebih baik terus terang bicara sama mama kalau Kak Alin tidak sengaja memecahkan keramik. Kan nggak sengaja. Pasti mama memaafkan. Pasti mama nggak marah, Kak. Tapi itu kan keramik kesayangan mama. Aku takut deh, aku takut. Kakak takut gimana ini? Aku takut itu. Terus mikir lagi. Iya, Kak, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti mama tetap marah, kakak diem aja. Nanti aku bilang, iya Ma, kakak tidak sengaja tadi lagi bermain sama Anin. Gitu ya, Kak. Kita jujur aja gimana sama mama. Oke.
sudahlah, apa boleh buat? Toh kita sudah salah. Kita ngomong jujur saja sama mama. Tiba-tiba mereka baru diskusi. Mama datang dari kantor. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan? Terus dua-duanya diam semua. Alin, kau baik-baik saja? Iya, Ma, aku baik. Loh, kenapa kamu sedih? Ada apa? Iya, Ma, enggak ada apa-apa. Si Anin bilang, enggak ada apa-apa. Terus, kenapa kalian sedih? Kenapa seperti itu tidak menyambut Mama dengan gembira? Akhirnya, Kak Alin bicara. Mama, Alin mau minta maaf. Alin tadi nggak sengaja mecahin keramik Mama. Keramik yang kesukaan Mama. Maafkan Alin, Ma. Maafkan Alin. Alin mau dihukum sama Mama. Alin salah. Terus, mecahin keramik? Keramik yang mana? Itu mamanya tanya. Yang ini, Ma. Yang ini. Itu pecah. Alin minta maaf, Ma. Alin gak sengaja. Terus mamanya, sini. Terus, kedua anak itu dipeluk. Alin dan Anin, itu keramik memang kesayangan Mama. Itu keramik mahal. Mama sangat kecewa. Mama sangat sedih karena keramik itu pecah. Tetapi karena kalian berkata jujur pada Mama, maka Mama gak jadi sedih. Mama jadi gembira, Mama bangga. Karena kalian anak-anak yang baik. Kalian berani berkata jujur. Sehingga karena kalian sudah berani berkata jujur, kalian tidak berbohong, maka Mama tidak akan menghukum kalian. Betul, Ma. Betul, Ma. Betul, Ma. Betul, Mama gak akan menghukum kalian. Gitu. Hore, senang sekali. Aku gak dihukum. Gitu, terus peluk Mama, terima kasih, Mama, terima kasih, Mama. Gitu. Alin mendekat mamanya. Nah, anak-anak, tadi adalah sebuah contoh. Dua anak kakak beradik yang saling mendorong, saling mengingatkan untuk berkata jujur, untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran itu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kalian murid-murid Tuhan Yesus, maka kalian akan berkata jujur, berani menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Tuhan Yesus berkata jujur ketika ditanya oleh Pontius Pilatus. Tuhan Yesus berkata jujur ketika ditanya, "Hai Yesus, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau raja orang Yahudi?" Tuhan Yesus mengatakan, "Ya, engkau sudah mengatakannya." Itu anak-anak. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang Tuhan Yesus adalah raja orang Yahudi. Tetapi rajanya, kerajaan Tuhan Yesus itu bukan seperti kerajaan-kerajaan duniawi, anak-anak, yang ada istananya besar, kemudian punya kekuasaan untuk menghukum, punya kekuasaan untuk melawan orang-orang dengan kekerasan. Tidak. Kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan surga, di mana di sana ada kasih, ada kemurahan, ada sukacita. Bayangkan anak-anak, kalau Tuhan Yesus
tidak berkata jujur, kalau Tuhan Yesus karena takut dihukum mati, karena takut disalib, Tuhan Yesus mengatakan, oh bukan, aku bukan raja. Kalau Tuhan Yesus mengatakan aku bukan raja, pasti akan dibebaskan. Pasti Tuhan Yesus tidak menderita. Tuhan Yesus tidak disalib. Kalau Tuhan berkata bohong. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi contoh. Tuhan Yesus berkata yang sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Kerajaannya adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Sehingga Tuhan Yesus Raja, maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk rela menderita di salib. Dan karena Tuhan Yesus jujur, karena Tuhan Yesus mengatakan kebenaran, Tuhan Yesus disalib, dan itu adalah menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita semua. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah Raja. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bohong, oh saya bukan raja, Tuhan Yesus tidak jadi disalib. Dan akibatnya apa? Manusia ini menderita. Artinya kita, dosa-dosa kita tidak ditebus. Artinya anak-anak tidak mendapat jaminan keselamatan. Kita tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Tetapi karena Tuhan Yesus mengatakan kebenaran, bahwa dia adalah Raja, walaupun dengan kebenaran itu Tuhan Yesus harus menanggung derita di kayu salib, harus menderita demi kasihnya kepada anak-anak, juga kepada Bu Bandoro, kepada guru-guru sekolah minggu semua, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Salib Tuhan Yesus itu adalah menyelamatkan kita, menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Karena itu anak-anak, kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus berani berkata apa? Jujur. Kita berani mengungkapkan kebenaran, walaupun harus menanggung derita, walaupun harus menanggung mungkin dibenci, mungkin diasingkan, mungkin tidak punya teman. Tapi kalau kita berkata benar, kalau kita jujur, pasti Tuhan akan menolong kita. Anak-anak juga demikian toh. Berani berkata jujur, berani mengatakan kebenaran, itu baru anak-anak Tuhan. Dan pasti kalau kita anak-anak semua berani mengatakan kebenaran, berani jujur seperti tadi ya, siapa? Anin dan Alin yang akhirnya walaupun takut, walaupun bini, tapi dia berani mengatakan kebenaran, bahwa Alin yang memecahkan keramik itu. Akhirnya Mama menghukum atau mengampuni? Mengampuni, betul sekali. Mama memeluk anak-anak yang sudah berkata jujur. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak perlu takut untuk berkata benar. Anak-anak harus berani berkata benar, karena berkata benar itu menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Dan anak-anak Tuhan pasti berani mengatakan kebenaran, berani berkata jujur, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak semua, memberkati kami para guru, sehingga kita semua bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk berani berkata benar, untuk menyatakan kebenaran. Baik, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi teladan bagi kami untuk berani menyatakan kebenaran, walaupun Engkau harus menderita, disiksa sampai mati di kayu salib. Roh Kudus kiranya menolong kami, anak-anak-Mu, untuk kami juga berani berkata benar. Kami berani mengungkapkan kebenaran Tuhan,
sehingga kami memiliki karakter Kristus, yaitu karakter kejujuran, berani mengungkapkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang memiliki karakter Kristus, anak-anak yang jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Bu Guru Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertahun. Nah, adik-adik semua, demikian tadi firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Bandoro ya. Tentunya adik-adik tadi sudah mendengar dengan sama ya, setiap firman apapun yang adik-adik sudah dengarkan harus dilakukan dalam kehidupan kita ya, dimulai dari keluarga, teman-teman terdekat ya. Itu Mbak Kristi. Ya, siap Pak Yusuf. Dan kita harus pancarkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan tetap ya rajin baca Alkitab. Tidak hanya Iya. ketika sekolah minggu doang loh Mbak Kristi. Iya, tapi setiap harinya ya Mas Iya. Yusuf ya. Karena Tuhan Yesus itu sudah baik banget dalam hidup kita. Nah. Jempolan Tuhan Yesus itu. Luar biasa, kita punya orang tua, kita bisa sekolah sekarang ya, mungkin sudah ada yang tatap muka walaupun Iya, dengan sudah ada. terbatas ya. Iya. Tetap adik-adik juga harus melakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Kita ucap syukur karena Tuhan begitu baik pada hidup kita ya. Kita Oke. mau pujikan ya Ya. untuk menyambut firman tadi yang kita sudah terima dari Bu Bandoro. Kita ungkapkan rasa sukacita kita oleh firman yang sudah kita terima dengan pujian apa Mbak Kristin? Tuhan Yesus baik. Wah, Tuhan Yesus baik. Adik sudah bisa ya? Yuk kita nyanyi Bisa yuk. dong. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, Mas Yusuf, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya Mas Yusuf. Juga memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, itu ungkapan terima kasih kita sama Tuhan. Ya, aduh, kita sudah hampir di penghujung sekolah Ya. minggu pada pagi hari ini adik-adik ya. Tapi tidak apa-apa, kita boleh berakhir sekolah minggunya, tapi adik-adik harus tetap semangat memancarkan kasih, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ya, kita akan bertemu kembali di sekolah minggu online minggu yang akan datang. Nah, yuk kita akan akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kita bersatu hati dalam doa. Yuk, adik-adik semua, lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Pak Yusuf yang mengantarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua di dalam sekolah minggu online pada saat ini. Kami sungguh anak-anak-Mu bersukacita, berbahagia, boleh
bersyukur dengan memuji namamu melalui nyanyian, juga boleh mendengarkan firman yang tadi sudah disampaikan Ibu Bandoro. Tadi anak-anakmu juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini, dan Tuhan terima dan kuduskan. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mengakhiri sekolah minggu pada saat ini, dan kiranya Engkau mempertemukan kami di sekolah minggu yang akan datang. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wah, anak-anak hebat Mas Yusuf. Dari pagi, dari awal sampai terakhir, semuanya stay on kamera. Iya, betul Semuanya sekali. lihat dari awal sampai akhir. Nah, tentunya kita juga berdoa ya adik-adik supaya pandemi ini segera semakin baik ya. Tentunya Bapak Ibu guru sekolah minggu juga rindu untuk ketemu adik-adik. Kita Iya. bisa sekolah minggu lagi di gereja. Sekarang udah besar-besar ya Mas Yusuf ya. Apalagi ini sekolah juga sudah ada yang masuk, tapi ya semua nanti kita tunggu keadaan yang paling baik sehingga kita nanti bisa lagi berjumpa dengan teman-teman. Wah, hampir 2 tahun loh kita tidak Iya. sekolah minggu langsung ya. Oke. Yuk kita akhiri sekolah minggu dengan memuji Tuhan lagi ya. Iya, Lagunya Tuhan Yesus baik Tuhan lagi. Yesus ya. baik. Iya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, kita akan bertemu kembali di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.